Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam Tarbiyat Ramadan. Kali ini kita akan mengetengahkan tema Allah rindu pada kita. Saudaraku, tahukah kita bahwa Allah itu ternyata memiliki rasa kangen, rasa rindu kepada hamba-hambanya, pada kita. Sebagaimana yang tertera di dalam hadis qudsi, bahwa Allah Ta'ala berfirman, "Pergilah pada hambaku, lalu timpakanlah berbagai ujian kepadanya, karena aku ingin mendengar rintihannya." Rasulullah SAW pun bersabda, apabila Allah menyenangi seorang hamba, maka dia akan diuji agar Allah mendengar ratapannya atau permohonannya. Saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, di saat kita tenggelam dalam gemerlap harta, gemerlap dunia, kesibukan yang bersifat duniawi, kita selalu membusungkan dada, menegakkan kepala tanpa pernah menoleh ke belakang. Di saat kita dalam keadaan gembira, sibuk bekerja, sibuk beraktivitas, dan lain sebagainya, biasanya lupa akan Sang Pencipta. Namun, tatkala kita mendapat cobaan atau musibah dari Tuhan, kita mulai itu berkeluh kesah, mulai menyalahkan Tuhan, menyudutkan Tuhan. Katanya Allah itu kejam, tidak adil, pemarah, suka memberi cobaan, penderitaan, kesengsaraan, tidak sayang pada hamba-hambanya, dan sebagainya. Padahal saudaraku, sikap demikian tidaklah tepat. Kita ternyata salah membaca apa yang diperbuat Tuhan kepada kita. Adanya cobaan, musibah dan sebagainya itu ternyata bukan suatu kutukan, bukan suatu keburukan, atau Allah tidak sayang pada kita. Tetapi itu semua adalah bentuk kerinduan Tuhan kepada manusia. Dia bermaksud ingin mendengar ratapan, tangisan, keluh kesah, serta permohonan-permohonan kita, para hambanya. Allah rindu akan ratapan kita, rindukan disapa oleh kita. Allah sedang rindu pada rintihan hamba-hambanya. Allah rindu pada tangisan kita yang mungkin dulunya sering mendekat dan sowan kepadanya. Sekarang jarang sekali kita mengingatnya dalam kesibukan kita, bahkan mungkin tidak sama sekali. Saudaraku, maka di saat itulah Allah menunjukkan kerinduannya lewat cobaan dan musibah yang ditimpakan kepada kita. Allah ingin sekali mendengar kembali ratapan rintihan kita sebagai hambanya, agar kita mau mengadu dan berkeluh kesah kepadanya tentang kehidupan yang kita jalani, mau bercerita kembali kepadanya seperti dulu. Ini sudah lama sekali tidak kita lakukan. Saudaraku yang dirahmati Allah, coba kita perhatikan yang sedang terjadi di hadapan kita. Cobaan, musibah silih berganti terjadi. Merebaknya pandemi COVID-19 yang tengah kita hadapi. Wabah ini sudah sebulan lebih masyarakat dunia alami, dan hingga Ramadan ini belum juga tuntas, masih terus berlangsung. Masih ada saja banyak manusia menjadi korbannya. Diberikan cobaan musibah ini mungkin karena kita terlalu lama menjauh dari Dia, melupakan Dia, Allah Ta'ala, tidak taat dan melanggar perintahnya, lama tidak sujud kepadanya, lama memutuskan hubungan dengannya,
terlalu lama ada dalam kubangan kekotoran atau dosa. Mungkin juga terlalu lama berkelana ke sana kemari. Saudaraku, mungkin juga kita sudah terlalu lama menjadi milik setan atau kegelapan. Padahal kita ini diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan, dan harusnya menjadi milik Dia dan menyembah Dia, bersujud kepadanya. Saudaraku, apa yang sedang kita lihat ini juga bagian dari sapaan dan kerinduan Tuhan pada kita, pada manusia, pada hamba-hambanya. Allah menginginkan kita ingat dan kembali pada pencipta kita, yaitu Dia sendiri. Allah menginginkan kita berubah dari tidak ingat, dari meninggalkan Dia, dari memutuskan hubungan dengan Dia, kembali bertobat kepadanya dan menjadi miliknya semata. Sebagaimana yang dinasihatkan oleh Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis ayyadallahu ta'ala bin Nasiril Aziz, bahwa apa yang sedang terjadi ini adalah supaya dunia dapat menyadari untuk kembali kepada penciptanya, Allah Ta'ala. Coba saudaraku, kita amati di masa seperti ini, manusia merasa bersedih, mayoritas manusia terdampak segala sisi, ekonomi, akhlak, keimanan menjadi rapuh, atau munculnya kejahatan di sana sini dan sebagainya. Selain itu timbul kecemasan, ketakutan, keputusasaan. Bahkan kita dengar berita yang menyedihkan dan terbelalak mata kita. Beberapa di antaranya ada yang bunuh diri karena tidak tahan menghadapi situasi dan kondisi yang seperti ini. Situasi kondisinya begitu rumit, saudara, hingga mulai saling menyalahkan satu sama lain, bahkan menyudutkan Tuhan Allah kita. Namun tidak sedikit di antara kita, di antara manusia, dengan kejadian-kejadian ini justru menjadi orang-orang yang merendah hati, berubah menjadi berhati lembut, berintrospeksi diri, mulai ingat kembali pada Tuhan, mulai mendekat dan bertobat kepadanya, hanya meminta pertolongan dan perlindungannya saja, bukan kepada yang lain. Inilah suasana yang dirindukan Allah Ta'ala. Inilah yang dimaksud bahwa Allah merindukan hamba-hambanya. Pada saat manusia lengah, Allah tidak ingin manusia tetap pada posisi seperti itu. Allah ingin menarik hamba-hambanya kembali kepadanya, sadar bahwa Allah lah pencipta mereka, Allah lah yang harus disembah dan dimintai pertolongan oleh mereka. Saudaraku, inilah suasana yang dirindukan Allah Ta'ala. Manusia yang sebelum ini keras hatinya, angkuh, tidak peduli pada penderitaan sesamanya, tidak mengindahkan perintah Allah. Dengan cobaan musibah ini, mereka menjadi orang-orang yang rindu kepada Allah, kangen kepada Allah, meratap, menangis kepadanya, menjadi orang-orang soleh, bersujud kepadanya. Inilah yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang selalu merindukan Tuhan pencipta kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.